Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu Waalaikum- semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore. Jadi, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk topik kita, topik diskusi kita pada sore hari ini adalah terkait dengan langkah investigasi KLB dan wabah. Kita mulai sekarang ya, Bapak Ibu. Ya, Baik, Bu. Nah, untuk langkah dan tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penanggulangan KLB, kita berpacu pada Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa atau penyakit menular dan keracunan makanan pada tahun 2020. Nah, jadi dalam pelaksanaan penyelidikan KLB dan maupun penyelidikan wabah dan penanggulangan KLB-nya, penyakit menular maupun keracunan pangan, itu dapat dilaksanakan ada beberapa tahap. Nah, tahapan tersebut itu dapat dilakukan secara bersamaan dan yang terpenting dalam tahapan itu kegiatan dipastikan bisa untuk seluruh unsur dalam pelaksanaannya. Jadi kalau tahapan-tahapannya akan kita satu persatu. Untuk tahapannya yang pertama, yaitu terkait menegakkan atau memastikan diagnosis. Jadi sebelum kita melaksanakan penelitian, kita juga harus mengetahui atau menegakkan atau memastikan diagnosis untuk membuat perhitungan kasus secara teliti. Nah, itu nanti akan berguna dan akan diperlukan analisis di tahap berikutnya. Maka dilakukan analisis itu bisa memastikan nanti diagnosis dari kasus yang dilaporkan atau KLB yang dicurigainya. Nah, alasannya mengapa langkah ini penting itu ada tiga. Yang pertama, adanya kemungkinan kesalahan dalam proses diagnosis. Jadi bisa menghindari kesalahan yang ada. Kemudian, yang kedua, untuk memastikan apakah ada tersangka atau adanya orang yang bisa mempunyai sindroma tertentu atau menjadi yang akan menyebarkan KLB tersebut. Kemudian yang ketiga, itu informasi bukan kasus atau kasus yang dilaporkan tetapi ketika dilaksanaan diagnosis tidak dapat dipastikan. Jadi eh, orang tersebut itu harus dikeluarkan dari informasi kasus yang digunakan untuk memastikan ada atau tidak adanya suatu KLB yang terjadi. Nah, diagnosis yang didasarkan itu atas pemeriksaan klinis. Kalau pemeriksaan klinis itu bisa saja sering terjadi suatu kesalahan. Maka ketika KLB itu harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan uji laboratorium. Karena kalau untuk pemeriksaan klinis saja itu sering eh, tanda maupun gejala dari beberapa penyakit itu hampir sama. Nah, tidak banyak juga penyakit yang mempunyai ciri khas tertentu. Karena ciri khas dari awal suatu penyakit itu hampir sama ketika demam tinggi, kemudian perut terasa nyeri, kepala terasa nyeri. Nah, itu adalah ciri-ciri yang umum terjadi di beberapa penyakit. Hampir di semua penyakit, jika tubuh kita ada patogen negatif, itu nanti akan menyebabkan demam biasanya ketika ada virus maupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan itu seperti banyak penderita juga tidak memperlihatkan ciri yang khusus bagi penyakitnya. Namun, gejala-gejalanya jika suatu penyakit itu ada pada daftar, itu bisa dipertimbangkan
untuk menetapkan diagnosis lapangan karena ketika investigasi tidak bisa langsung memunculkan hasil laboratorium. Nah, selanjutnya itu dapat ditetapkan orang-orang yang memenuhi kriteria atau berdasarkan diagnosis lapangan. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai kasus. Sebaliknya, ketika orang yang tidak memenuhi kriteria ataupun gejala itu dikeluarkan dari kasus. Jadi, kita akan memisahkan mana yang kasus dan mana yang bukan kasus. Nah, untuk tahapan yang kedua, jadi langkah kedua tata cara pelaksanaan penyidikan dan penanggulangan KLB itu memastikan terjadinya suatu KLB. Nah, jadi dalam memastikan itu perlu biasanya dilakukan eh, dalam pemastiannya itu dalam membandingkan insiden suatu penyakit. Itu berdasarkan waktu harus diingat bahwa beberapa penyakit dalam keadaan biasa ataupun endemis itu juga dapat bervariasi menurut waktu atau pola temporal penyakitnya. Kemudian penggambaran pola penyakit juga penting untuk memastikan terjadinya KLB adalah polanya biasanya pola musiman atau pola periode tahunan dan juga biasanya kecenderungan jangka panjang. Nah, melihat kenaikan frekuensi penyakit itu harus juga dibandingkan dengan frekuensi penyakit pada tahun yang sama atau pada bulan yang berbeda atau bulan yang sama dari tahun yang berbeda. Itu nanti untuk memastikan apakah bisa disebut sebagai KLB karena KLB mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, kemudian kalau tahap ini itu bertujuan untuk memastikan apakah ada peningkatan kasus yang tengah berjalan itu memang benar berbeda dibandingkan dengan kasus yang biasa terjadi pada populasi yang dianggap mempunyai resiko terinfeksi. Nah, jadi karena KLB maupun wabah ini nanti tidak bisa per semua orang eh, langsung menyebut bahwa ada beberapa penyakit yang muncul itu langsung KLB itu tidak boleh. Karena untuk pengdeklarasian KLB itu harus dari pejabat berwenang. Jadi bisa dari kepala dinas kesehatan yang ditugaskan oleh wali kota atau bupati ataupun langsung dari pihak pemerintahan daerah. Karena eh, itu semacam warning, jadi tidak boleh dideklarasikan oleh sembarangan. Nah, kemudian populasi beresiko pada KLB itu kadang juga belum dapat dipastikan apabila KLB baru itu tersangka. Jadi ketika ada KLB baru tapi belum keluar hasilnya, masih diuji, itu masih belum menjadi kasus sebenarnya. Nah, untuk itu bisa diasumsikan dengan seluruh populasi yang tinggal pada daerah geografik atau institusi tertentu tempat penyakitnya itu terjangkit. Nah, kalau untuk langkah yang ketiga dalam penyelidikan dan penanggulangan KLB, itu yang pertama apabila ada yang dicurigai terjadi suatu KLB di suatu wilayah, itu harus dilakukan juga penghitungan awal dari kasus-kasus yang tengah berjalan. Jadi, orang-orang yang terinfeksi maupun keracunan terjadi di dalam periode KLB untuk memastikan adanya frekuensi kasus baru yang berlebihan atau tidak. Nah, kemudian saat perhitungan awal itu mungkin tidak terdapat cukup informasi mengenai setiap kasus untuk pemastian diagnosisnya. Nah, yang baik itu dilakukan adalah memastikan bahwa setiap kasus itu memang benar-benar memenuhi kriteria kasus yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ketika kita membahas terkait dengan jumlah kasus ataupun angka, itu konfirmasi hasil pemeriksaan penunjang juga memerlukan waktu. Maka karena pada penyelidikan KLB itu pemastian diagnosis
sangat-sangat diperlukan untuk keperluan identifikasi kasus dan juga untuk kelanjutan penyelidikan. Maka pada tahap ini itu paling tidak dibuat distribusi frekuensi gejala klinisnya. Jadi dihitung dulu awal kasusnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh cara menghitung distribusi frekuensi dari tanda-tanda dan gejala yang ada pada kasus sebagai berikut. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan itu membuat daftar gejala yang ada pada kasus. Nah, ini yang dilakukan. Jadi kita membuat daftar gejala. Gejala yang terjadi apa aja, kita susun, kita catat. Kemudian dihitung dari gejala-gejala yang ada, itu berapa persen kasus yang mempunyai gejala tersebut. Nah, jadi nanti bisa dilihat gejala yang terjadi pada eh, kasus itu apa saja. Kemudian setelah menghitung disusun ke bawah menurut urutan frekuensi. Jadi untuk cara penyusunannya dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, saya punya contoh. Ini tabel frekuensi gejala pada kasus suspek campak di Desa Mutiara Contoh pada November 2013. Nah, karena ini contoh, di sini jadi yang dinyatakan sakit, yang dinyatakan suspek campak, mereka itu di list, kemudian dikasih kuesioner, ditanyakan gejala yang dirasakan itu apa. Ternyata dari 62, di sini jumlah kasusnya 62, itu ada 100% memiliki bercak kemerahan atau ras. Jadi untuk gejala utama di campak, ini semua suspek dinyatakan mempunyai bercak. Kemudian gejala yang kedua itu flu. Flu itu dialami oleh 59 orang. Kalau dari persentase itu 95%. Kemudian ada yang ketiga mata merah atau konjungtivitis. Nah, konjungtivitis ini dari itu persentasenya adalah 89%. Kemudian ada gejala panas yang dihitung lebih dari 38 derajat Celcius itu berjumlah 87%. Kemudian disusul sesak nafas dan juga batuk. Nah, itu cara menghitung jumlah kasus atau frekuensi dari gejala yang ada. Kalau sampai penghitungan ini, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Gimana, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau proses menghitung jumlah kasus ataupun angka insiden yang telah berjalan, itu nanti laporan kesakitan itu yang diterima oleh Dinas Kesehatan segera dibuat atau segera diolah untuk penghitungan kasus. Nah, makanya di samping catatan Dinas Kesehatan biasanya sumber tambahan lain seperti dari dokter, rumah sakit, klinik maupun laboratorium itu juga penting untuk diperhitungkan. Tidak hanya dari suspek tapi juga dari pelayanan kesehatan yang lainnya. Kemudian kasus yang telah diketahui beserta orang di sekitarnya itu merupakan sumber informasi yang penting untuk mendapatkan kasus tambahan yang tidak didiagnosis atau tidak dilaporkan. Karena biasanya kalau terjadi KLB ada keluarga itu yang menutup-nutupi. Jadi ketika ditanya gejalanya tidak diberitahukan oleh tidak beritahukan ke petugasnya. Jadi keluarganya ada yang menutupi supaya dia tidak masuk di KLB itu, tidak menjadi positif. Nah, itu yang akan nanti mengganggu data kita. Yang yang ada gejala itu sudah dikarantina, tapi yang tidak ada gejala nanti dibiarkan. Nah, itu nanti yang akan membuat outbreak lainnya atau KLB lainnya.
Nah, untuk menggambarkan karakteristik KLB itu bisa digambarkan dari waktu, tempat maupun variabel orang. Jadi ada tiga variabel yang bisa kita gambarkan. Karena dari waktu, pertama yang akan kita bahas dari waktu. Nah, jadi kalau dari waktu itu dari kapan periode yang tepat dari KLB ini. Jadi KLB itu dimulai kapan? Dimulai dari kasus pertama yang muncul. Kasus pertama itu adalah awal mula KLB. Kemudian, kapan periode paparan atau exposure yang paling mungkin. Jadi dari kasus pertama ke kasus kedua itu kapan? Jadi itu adalah dinamakan dengan paparan exposure. Kemudian, apakah KLB ini bersifat common source atau propagated source atau keduanya? Nah, kemudian kalau dari variabel tempat yang bisa kita gambarkan itu di manakah distribusi geografik yang paling bermakna dari kasus yang menurut tempat tinggal. Nah, tempat kerja atau tempat lain. Jadi kita bisa menggambarkan tempat. Jadi ketika dulu kita ada pandemi COVID, nah itu penularannya pasti kita lihat. Kalau penularan di tempat kerja, itu nah untuk yang positif ada juga WFO untuk karyawan yang lain. Ditakutkan karyawan yang lain itu sudah eh, terinfeksi tapi belum menunjukkan gejala, maka ada WFO. Nah, sebenarnya eh, tempat juga sangat penting karena itu adalah yang akan menentukan jumlah kasusnya dan juga bisa untuk pencegahan kasusnya. Nah, selanjutnya ada variabel orang ataupun kasus yang terkena. Nah, di sini berapakah angka serangan menurut golongan umur dan jenis kelamin? Jadi biasanya kita juga menggolongkan berdasarkan orang. Orang itu Maaf, saya terlempar tadi. Saya lanjutkan, guys. Ibu. Nah, kita bahas satu-satu jadi waktu. Nanti pembahasannya selebihnya mengenai waktu dari variabel epidemiologi yang dipusatkan pada pembuatan dan penggunaan kurva epidemiologi. Jadi sebuah kurva epidemiologi itu dibuat terutama untuk yang pertama menentukan apakah sumber infeksi atau diperkirakan bersifat common source atau propagated. Ini sama yang seperti saya tuliskan tadi di atas. Nah, kemudian yang kedua, melakukan identifikasi waktu paparan yang diperlukan dari kasus-kasus terhadap sumber infeksinya. Nah, waktu itu bisa digambarkan dengan kurva epidemiologi seperti ini. Nah, ini biasanya yang bawah itu adalah
tinggi kasus campak itu terjadi pada tanggal 8, yaitu sebanyak 11 kasus. Kemudian yang kedua tanggal 9. Tanggal 9 itu ada 10 kasus. Kemudian kalau waktu, nah penggambaran suatu KLB yang menurut waktu itu dianggap terlaksana dengan baik ketika jadi ada semacam eh, penilaian kalau baik tuh dari pertama interval waktu untuk menggambarkan kasus dalam grafik atau sesuai untuk mengidentifikasikan periode paparan yang paling mungkin. Nah, kemudian semua kasus yang diketahui telah digambarkan dalam grafik menurut tanggal mulainya gejala. Nah, kemudian kurva itu dapat dikenal sebagai KLB yang mempunyai common source atau propagated source. Keduanya. Kemudian kalau dalam hal KLB, common source atau tanggal atau periode itu bisa diidentifikasi itu dari puncak KLB-nya, kemudian awal KLB dan juga hingga akhir, serta berapa lama KLB-nya dimulai. Jadi kalau variabel waktu yang digambarkan dari puncaknya, jadi kapan eh, terjadi kasus tertinggi pada saat kapan, kemudian kapan dimulainya, dan juga berapa lama sampai kapan berakhirnya. Kemudian selanjutnya itu periode selanjutnya apabila sumbernya itu common source dan propagated source itu maka kasus-kasus propagated source yang diketahui atau dicurigai dapat diidentifikasi dan ditunjukkan dalam grafik. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, penerbit. Nah, ini adalah penggambaran spot map sebaran kasus KLB diare di Kecamatan X, Kabupaten Y, Provinsi Z. Ini adalah contoh. Jadi, yang digambarkan dengan warna merah itu adalah daerah-daerah yang terjadi KLB. Kemudian, kalau ada titik itu berarti terdapat kematian. Nah, kemudian kalau yang digambarkan bintang itu adalah kematian pertama. Nah, jadi kalau yang kita lihat pada gambar ini di pada status KLB di tempat ABC, ini kasus pertama ini ditemukan di daerah B. Nah, namun di daerah B ini berbatasan pada daerah C dan A. Maka untuk proses penularan penyakit untuk ke daerah A dan C itu cukup mudah. Makanya di sini penularannya merata antara daerah A dan B. B dan C dan A. Nah, tapi karena A ini hanya ada dua kasus. Kalau dari penggambaran ini, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Bapak Ibu? Belum ada, Bu. Oh, nggak. Berarti saya lanjutkan, nggih. Nggih, Bu Nafita.
Nah, selanjutnya dari variabel orang. Nah, kalau dari variabel orang, yang dapat digambarkan menurut sifat-sifat yang intern atau yang bisa diperoleh itu dari umur. Jadi nanti bisa dikelompokkan dari umur berapa saja yang terkena KLB atau yang tertular penyakit. Kemudian dari jenis kelaminnya, yang tertinggi dari perempuan ataupun dari laki-laki. Kemudian dari ras, status kekebalan, dan status perkawinan. Nah, selanjutnya juga ada jenis pekerjaan. Pekerjaannya apa? Tempat kerja itu. Kemudian hiburan, itu bisa meningkatkan penularan juga. Agama, kemudian agama ketika mungkin ada pengajian di mana dan itu ada salah satu jamaah yang sakit, itu bisa menularkan ke yang lainnya. Adat istiadat juga bisa, kemudian keadaan tempat mereka hidup. Jadi dari keadaan sosial, kemudian ekonomi, dan juga lingkungannya. Jadi yang digambarkan dari orang itu sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi sumber dan penyebab penyakit atau cara penularannya. Jadi untuk mengidentifikasi sumber maupun cara penularan itu biasanya dibutuhkan lebih dari satu kali siklus perumusan atau pengujian hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan, jadi keadaan atau asumsi. Biasanya kata lainnya itu adalah dugaan yang paling sesuai, yang terbaik dari si peneliti atau si petugasnya. Kemudian menggunakan informasi yang ada dan juga menjelaskan terjadinya suatu peristiwa. Nah, kemudian melakukan identifikasi informasi dapat diperoleh juga dari data yang relevan dengan tujuannya. Selanjutnya, melanjutkan informasinya mencakup tanda-tanda apa, gejala apa, dan juga hasil dari pemeriksaan laboratorium tadi itu dari kasus yang dilaporkan dan kriteria spesifik untuk sebuah kasus. Nah, selanjutnya yang keenam itu melakukan identifikasi pada populasi yang mempunyai peningkatan risiko infeksi. Nah, jadi dari sini dilihat siapa yang sesungguhnya mempunyai risiko paparan meningkat tergantung pada penyebab penyakitnya. Kemudian sifat sumbernya, cara penularannya, dan berbagai ciri-ciri orang-orang yang rentan yang meningkatkan kemungkinannya terpapar. Yang selanjutnya, populasinya yang mempunyai resiko itu nanti diidentifikasi keseluruhan. Kemudian nanti bisa diketahui apabila salah satu dari dua kondisi itu terjadi. Jadi, apakah populasinya itu memang beresiko atau bukan. Jadi kasus-kasus baru yang timbul dari sumbernya itu hanya terjadi pada populasi yang diperkirakan mempunyai risiko tinggi atau yang lebih baik lagi. Nah, yang ketujuh itu melaksanakan tindakan penanggulangan. Jadi setelah kita melakukan berbagai hal, itu ada tindakan penanggulangan di mana eh, ciri umum dari populasi risiko tinggi yang tadi itu bisa digambarkan pada membuat suatu tabel ataupun yang lainnya, maka perlu ditentukan juga nanti tindakan apa untuk penanggulangan yang sesuai. Untuk pencegahan mana yang sesuai, mungkin ditunjukkan kepada salah satu atau semua hal yang menjadi sumber infeksinya, kemudian sumber penularannya, alat ataupun cara penularan, orang-orang rentan yang mempunyai resiko paparan tinggi.
Nah, contohnya pada pemberian globulin serum imun pada anggota keluarga kasus hepatitis A. Nah, tindakan ini atau tindakan-tindakan lain itu dapat dimulai pada berbagai titik. Bisa menyangkut makanan tercemar ataupun makanan itu dapat dimusnahkan. Nah, kemudian ini adalah langkah terakhir. Langkah terakhir itu adalah terlahir. Langkah terakhir itu adalah membuat laporan penyelidikan kejadian luar biasanya. Jadi kalau dari laporan yang nanti kita susun dari proses kita dari awal menyiapkan, mengidentifikasi kasus, kemudian sampai menemukan jumlah, penyebabnya apa, kita membuat suatu laporan. Nah, laporannya itu ada susunannya. Biasanya dimulai dari pendahuluan yang menggambarkan peristiwa atau keadaan yang menyebabkan bisa dimulainya suatu penyelidikan KLB. Jadi dari bagaimana sih terjadinya KLB tadi, penyebabnya apa aja, bisa dilakukan pendahuluan. Kemudian latar belakang. Di sini menguraikan secara singkat bagaimana keadaan yang melatar belakangi masalah. Itu bisa dari segi geografis, politik, ekonomi, demografis maupun dari historis. Nah, selanjutnya yang C itu adalah uraian tentang apa yang dilakukan. Jadi itu yang termasuk membuat alasan atau hipotesis yang hendak diuji, metode, dan juga sumber informasi. Nah, contoh yang bisa dikerjakan dalam bagian ini adalah penemuan kasus, kemudian pemastian diagnosis, dan juga penggunaan grup kontrol dan sampel yang dianalisis. Nah, selanjutnya yang keempat, di laporan itu ada hasil penelitian atau hasil yang kita kerjakan. Di sini memuat dari fakta, terutama menghindari usaha menjelaskan, komentar editorial, diskusi atau opini. Jadi kalau di hasil itu sebaiknya yang dituliskan adalah apa yang ada. Jadi harus menghindari opini-opini dari pribadi seseorang. Kemudian selanjutnya ada analisis data dan kesimpulan. Jadi eh, menafsirkan dari data yang ada dengan tujuannya untuk menerima suatu hipotesis yang kita buat tadi. Setelah itu menyingkirkan hipotesis lain. Jadi eh, kita buat dua hipotesis, yang diterima yang mana, yang tidak diterima itu yang dibuang. Kemudian hipotesisnya biasanya yang mempunyai penyebab, sumber infeksi, reservoir, cara penularan, termasuk juga alat dan vektor, dan juga kelompok resiko tinggi. Nah, setelah itu ada uraian juga tentang tindakan yang diambil atau tindakan penanggulangan. Nah, ini menyangkut pada tujuan dari tindakan yang bersangkutan. Jadi diskusi tentang cara yang dipakai itu bagaimana, kapan, dan juga di mana oleh siapa juga. Serta bisa juga menguraikan terkait dengan efektif atau keefektifan dan biaya dari tindakan penanggulangan itu. Apakah efektif, efisien, ada efisiensi atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang G itu ada uraian tentang dampak-dampak penting lainnya. Jadi, di sini menguraikan apakah KLB-nya berdampak pada populasi, akibat di sektor kesehatan, kemudian hukum atau ekonomis. Nah, itu biasanya ada dampak-dampaknya. Dampak tindakan penanggulangan itu biasanya untuk populasi. Jadi populasinya ketika ada suatu KLB itu nanti akan dilihat lagi status kekebalannya. Kemudian cara hidup atau lifestyle, reservoir, kemudian banyaknya atau distribusi dari vektor, banyaknya distribusi dari kehidupan lain. Kemudian penemuan penyebab menular baru.
Jadi cara penularan apakah bisa ditularkan melalui hal lain yang selama ini tidak kita pikirkan, ternyata bisa menularkan. Yang terakhir itu adalah membuat saran mengenai perbaikan dari prosedur surveillance dan penanggulangan di masa depan. Jadi kita bisa memberikan saran, perbaikan apa yang bisa kita berikan ketika program kita nantinya ke depan akan ada program yang sama atau yang lebih baik lagi. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, dari sini sampai sini untuk langkah-langkah tindakan KLB? Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada, Bu. Oke, baik. Jadi karena materi kita atau topik kita hari ini sudah kita bahas semua, jadi untuk pertemuan selanjutnya saya akan adakan 2 kali. Itu Bu Clara masih ada ya ini? Iya, Bu. Kita ketemu lagi hari Selasa bagaimana Bu Clara? Iya, Bu. Nanti saya koordinasi sama Ibu Ya kapan nanti aja, Bu. konfirmasi Iya. di WA saja ya jam berapa biasanya. Baik, siap, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas eh, Bapak Ibu semua perhatian Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf ketika ada penjelasan saya yang kurang jelas dan ada kata-kata yang membuat bingung. Bu Clara, kegiatannya di luar ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Baik, saya izin live dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Novita. Terima kasih, Bu. Sama-sama.